Pernah kebayang nggak kalau ada satu buku yang bisa membebaskan pikiran sebuah bangsa? Sebuah buku yang ditulis diam-diam oleh seorang buronan dengan kemerdekaan sebagai taruhannya. Hari ini, kita akan bedah formula rahasia di dalamnya. Nah, ini dia bukunya, Madilog, mahakarya dari Tan Malaka. Dan jangan salah ya, ini bukan sekedar tumpukan kertas biasa. Ini adalah sebuah senjata intelektual yang ditempa dalam bahaya dan dirangkai dari kepingan-kepingan ingatan di tengah kecamuk perang. Coba deh bayangin situasinya. Di sebuah guduk sederhana di dekat Jakarta, setiap hari ada suara pesawat tempur Jepang mondar-mandir di atas kepala. Dalam kondisi seperti itulah, Tan Malaka menulis buku setebal lebih dari 500 halaman ini. Benar-benar sebuah tindakan perlawanan intelektual yang luar biasa. Oke, jadi buat benar-benar ngerti Madilog, kita harus kenalan dulu sama orang di baliknya. Seorang revolusioner sejati yang separuh hidupnya dihabiskan dalam pelarian. Lihat deh perjalanannya. Lebih dari 20 tahun, Tan Malaka itu jadi buronan kelas kakap loh. Dari Belanda, Tiongkok, Filipina, Singapura, dia terus bergerak, ganti-ganti identitas, dan terus berjuang. Selalu selangkah di depan orang-orang yang ngejar dia. Nah, disinilah mental baja intelektualnya benar-benar kelihatan. Coba bayangin, kehilangan koleksi buku sekali aja udah bikin pusing. Tan Malaka kehilangan seluruh perpustakaannya sampai 4 kali. Tapi ada satu hal yang gak akan pernah bisa mereka ambil, isi kepalanya. Terus gimana caranya? Dia ingat semua itu. Dia punya sistem rahasia yang dia sebut jembatan keledai. Ini adalah metode yang jenius banget buat memadatkan dan nyimpan segudang informasi di dalam otaknya. Anggap aja kayak folder zip super canggih di pikirannya, yang bikin dia bisa nulis Madilog hampir seluruhnya cuma dari ingatan. Oke, pertanyaannya sekarang, masalah besar apa sih yang bikin dia rela mempertaruhkan nyawa buat nulis buku ini? Jadi Tan Malaka melihat bangsanya itu kayak terperangkap dalam sesuatu yang dia sebut sebagai penjara pikiran. Dia kasih nama logika mistika. Ini adalah cara pandang yang menjelasin semuanya. Kemiskinan, penjajahan, gagal panen, sebagai takdir atau karena ulah kekuatan gaib. Menurut Tan Malaka, pola pikir inilah yang bikin rakyat jadi pasif. Nerima nasib aja gitu, dan nggak mampu melawan penindasan secara rasional. Wah, ini bedanya jauh banget. Di satu sisi, ada logika mistika. Dunia ini katanya diciptakan secara gaib oleh roh. Di sisi lain, ada sains. Dunia material yang bisa kita pahami lewat bukti, pengamatan, dan hukum alam yang pasti. Dua cara pandang yang benar-benar bertolak belakang. Nah, buat ngebongkar penjara pikiran ini, Tan Malaka nggak nawarin jimat atau mantra baru. Dia nawarin sesuatu yang jauh lebih kuat, seperangkat alat untuk berpikir, sebuah metode. Dan kerennya, metodenya itu ya ada di namanya sendiri, Madilog. Ini kayak jembatan keledai yang dia kasih ke kita, singkatan dari 3 pilar berpikir ilmiah, materialisme, dialektika, dan logika. Kita mulai dari pilar pertama ya, MA, yaitu materialisme. Ini fondasinya. Sederhananya gini deh, kalau kita mau paham kenapa sesuatu terjadi, ya lihat dulu hal-hal yang nyata dan bisa diukur. Ekonomi, sumber daya alam, teknologi. Jangan mulai dari hal-hal gaib atau roh. Lanjut ke pilar kedua, dialektika. Kalau materialisme itu bahannya, dialektika ini mesin penggeraknya. Maksudnya, dunia ini nggak statis, nggak diem. Selalu ada pertentangan yang mendorong perubahan. Si kaya lawan si miskin, ide lama lawan ide baru. Kemajuan itu lahirnya dari benturan-benturan ini. Dan yang terakhir tentu saja logika. Ini adalah toolkit kita buat berpikir jernih. Logika itu memastikan kesimpulan yang kita ambil itu kuat dan berdasarkan bukti, bukan cuma kira-kira. Ini kayak senter super terang yang bisa nembus kabut tebal pemikiran mistis itu. Tapi, penting banget nih buat diingat. Semua ini bukan cuma teori filsafat yang jelimet loh. Tan Malaka sedang menyusun sebuah formula, sebuah resep praktis untuk kemerdekaan. Terus gimana cara nyambungin semua ini? Bagi Tan Malaka, jalan menuju kemerdekaan itu sangat logis. Langkah pertama, pakai cara berpikir Madilog. Langkah kedua, gunakan cara pikir itu buat memetakan kekuatan nyata bangsa kita, yaitu sumber daya materialnya. Langkah ketiga, berdayakan orang-orang yang mengendalikan sumber daya itu, para pekerja. Dan hasil akhirnya, kemerdekaan sejati. Tan Malaka itu menolak keras ide bahwa kekuatan Indonesia itu sifatnya mistis atau gaib. Sebaliknya, dia ngajak kita lihat hal yang nyata. Dia bilang, coba lihat tanah kita, lihat apa yang kita punya. Kita punya minyak, besi, timah, aluminium. Kekuatan sejati kita tuh ada di sini, di bawah kaki kita, bukan di alam goib. Nah, pertanyaan selanjutnya, siapa yang benar-benar pegang kendali atas semua kekayaan ini? Bukan politisi atau dukun, kata Tan Malaka, tapi para pekerja di tambang,
pabrik, dan perkebunan. Merekalah tulang punggung bangsa. Merekalah yang memegang kunci untuk membuka potensi material Indonesia dan meraih kemerdekaan. Dan pada akhirnya, ya, inilah jantung dari Madilog. Mengutip Karl Marx, Tan Malaka menegaskan kalau tujuannya bukan cuma buat menafsirkan dunia dari Menara Gading. Poinnya tuh adalah untuk mengubah dunia. Madilog adalah cetak biru untuk bertindak. Semua ini membawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang penting banget. Di tahun 1943, Tan Malaka menunjuk logika mistika sebagai belenggu bangsanya. Sekarang, kalau kita pakai kacamata Tan Malaka hari ini, kira-kira apa ya logika mistika zaman kita sekarang? Pola pikir apa? Mungkin keyakinan usang atau penjelasan yang terlalu dangkal yang tanpa sadar menghalangi kita untuk maju. Nah, itulah pertanyaan yang diwariskan Madilog untuk kita renungkan bersama.